Skor Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP raih predikat sedang Pilkada tahun 2024 di Trenggalek tak luput dari kerawanan pelanggaran. Sesuai hasil identifikasi Bawaslu, sedikitnya ada 11 titik rawan yang bisa mempengaruhi jalannya proses pemilihan. Potensi pelanggaran itu mulai dari netralitas ASN hingga potensi pelanggaran saat muncul kotak kosong. Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Nuryadin menyampaikan bahwa langkah-langkah mitigasi telah dipersiapkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan ini. Saat ini ada 11 pemetaan kerawanan untuk Pilkada 2024. Kerawanan itu mulai dari adanya iklan kampanye di luar jadwal hingga potensi pelanggaran netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, dan perangkatnya. Selain itu juga ada kerawanan dalam bentuk sengketa proses, gugatan hasil pemilu hingga rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Tak hanya itu, potensi terjadinya bencana alam juga bisa mengganggu tahapan pemilu dan kerusakan logistik juga menjadi perhatian. Lebih lanjut, Rusman Nuryadin menjelaskan langkah konkret telah diambil oleh Bawaslu Trenggalek termasuk memberikan himbauan dan menangani pelanggaran ini. Bawaslu juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2024. Pasalnya pada tahun 2020 lalu ada 6 PNS yang diduga kuat tidak netral dan sudah diberi sanksi. Bawaslu berharap agar ASN, P3K, TNI, Polri, Kepala Desa, dan perangkat desa benar-benar bisa menjaga netralitasnya. Ada 11 pemetaan kerawanan untuk pemilihan tahun 2024, diantaranya yang pertama adanya iklan kampanye di luar jadwal, yang kedua adanya gugatan hasil pemilu atau pilkada, yang ketiga adanya sengketa proses pemilu atau pilkada, kemudian yang keempat rekomendasi putusan Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, dan yang kelima adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU atau Bawaslu, yang keenam adanya pelanggaran saat pemungutan suara hak pilih dalam pemungutan suara, kemudian rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, Kepala Desa tentunya juga beserta dengan perangkatnya, kemudian adanya bencana alam yang ke-8 yang mengganggu tahapan perusahaan logistik, kemudian adanya penghitungan suara ulang di pemilu atau pilkada, kemudian 10 adanya pemungutan suara ulang, dan yang 11 rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi. Itu teman-teman. Kemudian langkah kita yang kita lakukan karena sudah kita lakukan pemetaan kerawanan, maka kita melakukan mitigasi potensi kerawanan pemilihan 2024. Yang kedua, melakukan pemetaan kerawanan pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis data IKP 2024. Yang ketiga, menjadikan hasil pemetaan kerawanan pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Trenggalek melakukan langkah, dan langkahnya ada 10 teman-teman. Di antaranya yaitu memberikan imbauan dan melakukan penanganan pelanggaran kepada media dan peserta yang melanggar ini terkait iklan kampanye. Kemudian menguatkan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilihan. Banyak variabel yang menyebabkan potensi pelanggaran itu karena ada laporan, ada temuan, ya, dan hal-hal lain. Jadi meskipun bumbung kosong juga belum tentu. Bisa jadi justru di balik bumbung kosong ini karena orang kan jadi tertarik ya untuk melakukan, sehingga biar kelihatan agak rame, akhirnya kan melakukan sesuatu yang menuju ke pelanggaran juga bisa. Tapi ya kami sangat berharap supaya tidak terjadi pelanggaran. Rusman juga menyoroti potensi pelanggaran jika terjadi kotak kosong dalam pemilihan. Pasalnya meskipun terjadi kotak kosong, masih ada banyak variabel yang bisa menyebabkan pelanggaran. Kondisi seperti ini justru dinilai bisa menarik pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang bisa mengarah ke pelanggaran. Bagi penyelenggara pemilu, baik di jajaran Bawaslu maupun KPU, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dengan skor Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP Trenggalek berada pada kategori sedang, yakni 33,8. Bawaslu Trenggalek terus berupaya mengantisipasi segala bentuk kerawanan.
Tujuan utama tak lain demi terselenggaranya pilkada yang adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran.